makin luar biasa ya. Jadi kebutuhan untuk suami-suami membantu istri, menyediakan waktu sama anak itu tinggi sekali. Tapi kalau nyediain waktu jangan diem aja sambil baca koran. Kok anaknya nggak diliatin gitu. Gitu. Tapi tolong anaknya diliatin. Nah, memang kalau misalnya ayah gitu yang tidak mengikuti perkembangan anak itu dia menjadi tidak dewasa atau kayak gimana? Anaknya. Kok anak yang tidak punya kedekatan emosi dengan ayahnya itu mamanya terus. Enggak, Kan kamu Beb. janji mau beli diamond, Beb. itu mainannya. Diamondnya dari Lego. Sama disusun juga, cek jadi gitu, kayak begitu. Oh begitu, terus kalau main itu sendiri ada nggak suka hari khusus misalkan hari Minggu nih berangkat siang, suka jalan keluar gitu, car free day gitu? Car Free Day kadang-kadang banget, kadang-kadang banget. Kakaknya Akbar yang lebih, karena umurnya udah agak remaja, dia sama teman-temannya juga suka janjian kan. Tapi kalau umur seakbar gini, mesti diajak baru dia, belum dia yang minta. Belum dia yang minta. Bener. Dan kalau misalnya ini kan bagi waktunya kayak gimana? Kan benar-benar sama-sama sibuk gitu. Bagi waktunya gimana Kak Akbar? Bagi waktunya untuk bermain. Kalau untuk bermain Sering ikut ke lokasi? semaksimal mungkin sih biasanya main sama aku, karena anak laki dua-duanya ya mainnya sama Oh yang bapak. pertama umur berapa? Umur 13 tahun, jalan 14 tahun. Suka ikut ke lokasi nggak Akbar? Akbar suka ikut lokasi syuting Suka nggak? ikut lokasi syuting nggak? Sering sih. Sering? Suka ngeliat ayah lagi kerja gitu, lagi syuting gitu? Belum. Kamu sering ikut ke lokasi syuting apa tapi ada nggak kafe? pernah, iya makanya. Tapi nggak pernah, gimana? Pernah ikut ayah syuting nggak? Maksudnya ke... Maksudnya ikut tapi aku nggak lihat. Oh tapi nggak lihat gitu, jadi main aja di sana main gitu. aja. Dia nggak gitu. peduli. Gak merhatiin juga. Itu gimana sih kamu Iya, sayang? takutnya lagi di sana merhatiin anak make up gitu. Itu apa ya, blush on? Oh, blush on. Katanya begitu. Nah, ini mumpung ada Lizzy juga nih. Iya. Pasti seorang sekolah itu pernah menghadapi berbagai kasus ya, Beb iya, ya? pasti banyak kasus ini, kasus itu. Itu kasus yang apa? Ekstrim? Jangan dong, jangan terlalu ekstrim. Kasusnya Ya, itu tuh Beb, apa tuh? Ayah sama anak Ayah sama anak. gitu. Ayah sama anak ada. Satu anak, seorang ayah, dia berseragam, dia anggota lah ya. Nah itu anaknya ada yang nomor 3 bermasalah terus. Pikirnya ada masalah apa, saya cari-cari tahu, oh ternyata ini masalah sama mamanya. Tapi ternyata mamanya nggak bahagia sama papanya. Paham nggak? Jadi kalau jadi anggota berkaitan. keluarga berkaitan semuanya. Bapaknya mungkin nggak seemosional mamanya, tapi karena mamanya mungkin hubungannya sama papanya tidak baik, anaknya kena gitu. Jadi Nah, anaknya itu kena juga- marah-marah maksudnya? Iya, nah itu juga. Nah maksud saya artinya seorang ayah yang baik, ya selain fokusnya involve sama anak, Iya. sama istri juga harus. Tuh Beb, namanya suami harus fokus sama istri. Fokus Iya. saya juga. Jadi zaman sekarang ini tanggung jawab membesarkan anak makin sulit, tantangannya makin banyak. toh. Iya, makin luar biasa ya. Jadi kebutuhan untuk suami-suami membantu istri, Iya. menyediakan waktu sama anak itu tinggi sekali. Tapi kalau nyediain waktu jangan diem aja sambil baca Iya. koran. Kok anaknya nggak diliatin gitu. Oh, gitu. Tapi Aduh, tolong jelek anaknya banget nih ya. diliatin. Nah, memang kalau misalnya ayah gitu yang tidak mengikuti perkembangan anak itu dia menjadi tidak dewasa atau kayak Oh gimana? anaknya, Ah. kok anak yang tidak punya kedekatan emosi dengan ayahnya itu punya masalah macam-macam. Bisa jadi masalah di sekolahnya akademik, khususnya kalau punya anak perempuan. Ayo, anak perempuan pertama kali pacaran, Iya, pertama iya. kali kenal laki, itu relationship-nya, hubungannya itu dia lihat dari hubungan dia kualitasnya sama ayahnya. Hubungannya nggak baik, ayahnya sering kabur pulang pergi gitu, dia merasa ayah tidak pernah ada di sini, dia bisa jadi seorang wanita dewasa yang nanti sama pasangannya itu cemburuan gitu. Kalau Insecure. ayahnya suka tidur di kamar tamu gimana? Itu secara psikologis karena mamahnya loh. Oh iya Loh, loh. mamanya kenapa? Aku pengen kamu tidur sama aku. Lah, kamu tapi tiap kalau lagi... Aduh, maaf ya Nak ya. Kasihan ya ada orang kecil. Udah. Jadi ini kasihan. Akbar, Pokoknya kamu silakan gak boleh mulai. tidur di kamar tamu lagi. Ada tamunya nggak Iya. tapi? Oh iya itu Sendiri. dia. Aduh. Kalau ada tamunya sih bahaya gitu kan. Oh gitu, jadi Oke. berpengaruh banget ya. Jadi berpengaruh, jadi ayah yang super dad. Super ya. dad. Super dad. Super dad. Itu bukan cuma ayah yang asal main dan senang-senang terus sama anak. Yes, main iya.
Tapi ayah yang baik itu atau disebut super dad itu mereka yang sungguh-sungguh ada buat anak di saat-saat kritis, misalnya 0 sampai 14 tahun. Pada 0 saat sampai 14 anaknya tahun tuh, membutuhkan sosok, membutuhkan teman, anaknya lagi sedih, anaknya mau pentas, ayah selalu hadir buat anak. Tapi kayaknya susah nyari suami yang kayak gitu zaman sekarang ya. Aku gitu. Kamu kantor mulu. Iya. Belum lagi gosipin orang. Iya kali. Kan buat beliin shine bright like a diamond gitu. Tapi ya udahlah ya, saling lah ya. Iya, Tapi banyak banget lagi yang akan kita obrolin. Salah satunya nih kemarin aku lagi jalan, Beb. Iya. Aku ketemu sama salah satu Siapa magician. lagi? Kemarin Enggak, cowok. perempuan. Dia hot daddy, Hot dia daddy. magician, tapi dia curhat sama aku tentang kualitas hubungannya dengan anaknya yang paling dia sayangi. Oh iya. Ya udah, kapan mau lihatnya? Sesaat lagi dong. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Golden Kenalin Day. ya. Oh boleh. Oh gitu ya, berpengaruh banget ya. The way that you move, show me what you can do. I don't need to the food, cause I already knew. Give me love, baby. Jalan-jalan lagi. Dan pastinya penasaran kan, siapa yang akan nemenin gue keliling-keliling pakai mobil ini. Makanya, tungguin aja. Hey, morning, babe. Agak enak ya. Gak enak ya. Morning, bro. Apa kabar, bro? Baby, ya gila lu, gue sampai kaget. Lagi diam tiba-tiba langsung dateng. Gue tahu, lu asli lagi mikirin gue tadi kan pengen sesuatu berhubungan sama Demian, ada sesuatu lapar. Gue langsung kepikiran telepati, nyampe. Gila, gokil. Sudah hadir bersama kita pemirsa Morning Babe, Demian Aditya. Wah, luar biasa. Langsung kita jalan ya. Ini keren loh. Kenapa? Enggak, belum pernah kita ada acara di mobil. Woi, Aduh. mungkin mau mengacarakan yang lain lo? Ya mungkin nanti akan ada sulap di mobil kali. Asik ya. Nah, benar. Ayo kita jalan sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Asik. Harus tetap berhati-hati, tetap pakai safety belt. Safety first. Ya, ayo kita jalan-jalan. Oke, kita sudah bersama Demian, para pemirsa. Asik. Ini ngomongin soal profesi dulu nih. Ini ngomongin lifestyle ya kan? Ya. Apa sih awalnya, triggernya lu memilih untuk menjadi seorang magician? Karena gue yakin ketika di usia kita dulu waktu kecil, kayaknya nggak ada gitu. Nggak ada. Kebayang ya kan? Nggak Pasti orang dokter, astronot. Cuman tiga sih kalau dulu, insinyur, dokter, sama karyawan yang gue tahu. Karyawan, Gua nggak tahu polisi karyawan. gitu kan, Polisi, nah. ya polisi. Jadi nggak tahu ya, dulu sampai dengan kelas 6 SD, cita-cita gue masih sekitar insinyur. Nah, Jadi entah kenapa insinyur, apalagi setelah ngeliat Sidul, pengen insinyur. seangkatan banget itu. Dan terus akhirnya berubah semenjak kelas 6 SD masuk ke SMP. Jadi ngelihat di TV waktu itu, di salah satu TV station, setiap minggunya, tiap hari Minggu, itu ada acara David Copperfield. Oke. Itu spesial tiap hari Minggu. Nah, gue nonton, nggak pernah ketinggalan. Habis itu nonton hari Minggu, Seninnya kita rembukan sama teman-teman, woi nonton nggak? Nah, sejak itu gue ngerasa David Copperfield itu seperti superhero yang real, nyata. Nah, tapi kalau secara profesional, sebagai profesi, kapan lu menjadikan magician itu sebagai profesi dan gimana keluarga? Prosesnya nggak segampang kelihatannya ya. Jadi gue itu bener-bener bisa profesional mulai di tahun 2004. 2004. Ya 2004. Sorry 2003 bener-bener gue earn money show dibayar itu 2003. Walaupun 2003. cuman Rp50.000 Di ya. mana? Waktu itu di Kuningan. Gue lupa Acara? nama acara Valentine. Serius? Jadi dibayar Rp50.000. Bayar 50.000 Iya, acara 50.000. Valentine di mall Yes. gitu. Enggak, jadi kayak kafe. 2003 50.000 itu sih tega banget sih. Iya makanya, ya nggak sih? tetap aja Dikasih amplop lagi. Nah itu, jadi mulai pertama kali earn money 2003, maksudnya megang uang, tapi benar-benar profesional. Gue show dibayar show yang proper itu awal 2004. Awal 2004. Jadi apa ya, prosesnya juga nggak gampang. Gue mengalami proses di mana alat sulap gue diumpetin dulu sama nyokap gue. Terus Karena gua nggak boleh? karena sekarang orang tua mikirnya gimana sih, anak udah kuliah, ekonomi, maunya jadi sulap. Gitu kan.
dan memang zaman dulu belum ada kelihatan masa depannya Ya. jadi pesulap gitu loh. Benar. Sampai akhirnya kan Deddy Corbuzier dia breakthrough tuh. Ya. Dia nongol, dia buktiin kalau bisa nih sulap jadi mata pencarian. Sekarang mendingan kita tantang Demian pemirsa. Kita mau nantang lu untuk karaoke card. Oke.